Penambangan tanpa izin atau peti marak terjadi di Jawa Tengah. Dari sekitar 902 pemilik izin usaha pertambangan, ada lebih dari 50% penambang golongan C di Jawa Tengah tidak memiliki izin operasional. Apa faktor maraknya penambang ilegal terjadi di Jawa Tengah? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Praktik penambangan ilegal seakan tidak pernah mati. Satu ditumpas, tumbuh beribu kali lipat. Begitupun halnya dengan penambangan pasir dan batu golongan C di Jawa Tengah. Penambangan galian golongan C tanpa izin atau peti begitu merajalela. Menurut data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jateng, setidaknya 19 wilayah diantaranya menjadi daerah kantong praktik peti. Sementara Walhi Jawa Tengah mensinyalir sebagian besar penambangan di Jawa Tengah ilegal tidak sesuai prosedur. Ilegal itu memang sangat banyak sekali ya, dan bahkan di beberapa ataupun di hampir di setiap bagian kabupaten ataupun di kota itu ada pertambangan galian C yang ilegal yang memang tidak melalui prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh negara. Tim liputan MGN sempat menelusuri sejumlah praktek penambangan ilegal di Jawa Tengah. Salah satunya di Kabupaten Batang. Sepanjang bulan Desember ditemukan sejumlah penambangan ilegal menggunakan alat berat. Terlihat para penambang dengan leluasa mengeruk material yang ada. Truk-truk pengangkut hasil pengerukan lalu lalang melintas membawa material. Bahkan beberapa penambang menggeruk galian di sekitaran sungai yang membuat sungai menjadi keruh berwarna coklat pekat. Meski kerap kali dilakukan sidak baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten, nyatanya hal ini tidak membuat efek jera. Bahkan kerap kali sidak yang dilakukan ini bocor sehingga ketika pemerintah setempat turun ke lapangan para pelaku sudah tidak ada. Nah, kendalanya itu pada saat kita datang orangnya nggak ada gitu. Terpaksa kadang kita ya menyita alat atau sedang mengejar orangnya. Gitu. Kedua, kita sayangkan pada saat seperti itu sebenarnya masyarakat juga saya ajak untuk ikut menolak. Bahkan aparat kabupaten juga bisa lebih cepat lagi bergerak. Kenapa? Tata ruangnya dilampaui, perda lingkungannya dilampaui. Harusnya ya marah dulu di situ. Bareskrim Polri menyebut hampir 80% tambang yang ada di Jawa Tengah beroperasi secara ilegal. Setidaknya sudah ada 29 kasus yang ditindak Polda Jawa Tengah hingga pertengahan bulan Desember dan sebanyak 27 orang telah ditetapkan tersangka. Jika dari Dinas ESDM tidak pernah menerbitkan perizinannya, maka juga jangan pernah sekali-kali untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nekat, ya pasti mau tidak mau, suka ataupun tidak, Polri pasti akan melakukan tindakan. Ada sekitar 920 pengusaha tambang di Jawa Tengah yang memegang izin usaha pertambangan. Namun, baru 413 yang memiliki izin operasional sepanjang tahun 2022. Sejak tahun 2019, terjadi peningkatan izin operasional yang dikeluarkan Dinas ESDM Jateng, terutama dari tahun 2021 yang sempat turun dan naik pesat di tahun 2022. Lebih dari 50% pengusaha tambang di Jawa Tengah tidak memiliki izin operasional. Terlebih lagi, para penambang ada yang tidak memiliki izin sama sekali alias ilegal. Di Kabupaten Klaten, ada 100 lebih penambang telah memiliki izin usaha pertambangan. Namun, izin ini baru sebatas izin eksplorasi. Salah satu penambang golongan C yang telah menjadi pengusaha tambang sejak belasan tahun ini bercerita betapa sulitnya dalam mengurus perizinan pertambangan di Jawa Tengah. Di sisi lain kalau eksplorasi itu kan kita harus ada kegiatan untuk mengeksplor persiapan menjelang OP turun. Kalau tidak? Kalau tidak pasti kita kena sanksi dong Mas, karena nggak bisa laporan kegiatan. Tapi di sisi lain, pada saat saya ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang di dalam eksplorasi, biaya operasionalnya kan tinggi toh Mas. Harapan kami kalau kita sudah membuat kegiatan selama eksplorasi mestinya
ya OP agar bisa segera keluar. Tapi sudah satu tahun lebih ini kebetulan kita masih perlu kalau memang itu misalkan masih diberikan arahan dan bimbingan secara teknis dari pihak instansi terkait, terutama dari SDM atau bahkan dari lingkungan hidup. Kalau diperlukan kita bisa memberikan kepada kami secara pendampingan secara kontinus, biar kami semua rekan-rekan yang sudah mempunyai IUP dan sudah berada ke tahapan eksplorasi bisa dengan cepat ke tahapan operasional produksi. Kepala Dinas SDM Surjawanto membantah terkait sulitnya perizinan tambang di Jawa Tengah. Menurutnya, perencanaan dalam usaha tambang sangat diperlukan, seperti eksplorasi, karena jika tidak akan dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan. Mengatakan sulit, siapa yang mengatakan sulit dan siapa yang mempersulit? Kenapa? Karena kami tidak pernah membuat sulit. Kesulitan itu pun kita pecahkan. Tetapi kenapa menjadi sulit bagi masyarakat? Karena memang menambang itu merubah bentang alam dari kondisi alamnya menjadi berubah karena ditambang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Tingginya kebutuhan pasir di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur selaras dengan meningkatnya pertambangan di Jawa Tengah. Boleh jadi, ini pula yang mendorong para penambang menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh stakeholder terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan tambang ilegal di Jawa Tengah. Berbagai solusi ditawarkan seperti menggunakan aplikasi khusus untuk pelaporan tambang galian C. Kemudian kita bisa kompak antara aparat penegak hukum semuanya, maka kita akan bisa ambil cara yang terbaik. SDM, pemerintah daerah semua mengedukasi, tapi kalau kita edukasi nggak mau, kita ambil. Nah, kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan, insya Allah akan nyaman. Nah, kita atur. Karena kebutuhan kita sangat tinggi sekali ya Pak Jare. Kita sangat tinggi sekali. Jadi, jangan khawatir. Tapi please mau kita atur. Kalau nggak, lingkungan ini rusak semuanya. Kementerian SDM mencatat dari seluruh praktik pertambangan ilegal, setidaknya ada potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Secara spesifik belum kita hitung, karena biasanya kalau itu akan kita hitung yang banyak untuk mineral-mineral yang strategis ya, yang besar-besar gitu. Jadi kalau emas gitu ada datanya juga, kemudian kalau batu bara ada sebagian, tapi nilainya triliunan rupiah. Tidak hanya kerugian material, kegiatan pertambangan secara ilegal juga memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana alam. Longsor dan banjir menjadi langganan bencana alam yang dialami warga Jawa Tengah, tak terkecuali banjir bandang yang belum lama ini menerjang Pati, Jawa Tengah. Dengan adanya pertambangan itu, apa sih dampak yang dirasakan? Wah, itu kalau yang di tempat aku ya Mbak ya, yang paling dekat tempat aku tuh ada tambang yang daerah dekat Pucang Gading menuju ke Semarang, itu kan akses luar kota. Orang luar kota menuju ke Semarang yang kerja di Semarang itu biasanya lewat situ karena itu jalan alternatif. Tapi karena adanya tambang, jadi akhirnya jalan dan infrastrukturnya tuh jadi rusak Mbak. Jadi orang mati, terus lingkungan hancur, sumber air terancam, jalanan rusak, termasuk itu juga dilakukan di kawasan-kawasan lindung seperti Sangiran. Pertambangan sudah menjadi permasalahan yang menahun. Bukan hanya pertambangan ilegal yang jelas-jelas merugikan, namun juga pertambangan legal. Bentang alam yang tak dapat dikembalikan seperti semula sebelum adanya aktivitas pertambangan, kemudian longsor yang kerap mengancam bahkan menelan korban jiwa, dan juga lubang sisa pertambangan yang kerap meresahkan masyarakat sekitar. Namun tampaknya di sejumlah daerah pertambangan ilegal justru menjamur. Bahkan di beberapa daerah di Jawa Tengah, ini disebut sebagai surganya tambang ilegal, dikarenakan kurangnya atau minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Saat ini masyarakat dan juga lembaga pecinta lingkungan hidup ini masih menunggu janji dari pemerintah dan perusahaan untuk tak hanya mengeruk keuntungan namun juga tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Raida Pulpi, Novia Andreana, MGN.